malam Selasa. Kitabnya itu kitab Syarah Qissatilmi atau kitab Darjil Mi'raj, dan kitab tentang menjelaskan apa Isra Mi'raj. Ya, nanti dari sini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih atau penyayang di dunia, Ar-Rahimi yang maha penyayang atau pengasih di akhirat aja. Ya. Ini sifat dari apa? Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, di sini yang unik, tanpa adanya pujian, tanpa adanya apa? Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Ya, itu apa? Tanpa adanya seperti itu. Musonif Ahmad Dardiri ini melihat seperti apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Waraqat. Ya, dia menulis kitab namanya kitab Waraqat yang karangan Al-Juwaini. Nah, syarahnya yaitu Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau dalam kitab Waraqat ini uniknya yaitu Bismillahirrahmanirrahim langsung amma ba'du. Di situ unik tuh, ya. Jadi nggak ada Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammadan, ya. Nggak ada puji-pujian. Nah, di sini kita nggak boleh apa prasangka ya itu atau husnuzon aja, prasangka baik aja kepadamu musonifnya Ahmad Dardiri. Ya mungkin ya kalau di kitab Waraqat ini dijelasin sama Imam Al-Mahalli. Dia menjelaskan seperti ini. Waqta soro alal basmalati li husulil habdi biha fa innaha tatadammanu nisbatal jamili ilaihi. Ya. Kata pensarannya bahwa Imam Juwaini itu ketika Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Enggak ada pujiannya. Biasa kalau penulisan itu kan ada pujiannya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri jawadin. Atau alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammadan atyabal usuli. Atau seperti itu pujiannya. Tiba-tiba di sini uniknya ya, beliau langsung Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Ya, langsung tiba-tiba amma ba'du. Nah, waktu soro meringkas siapa al-musannif alal basmalati langsung nulis Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du li husulil hamdi karena sudah mencakup pujian. Ya, biha dengan bismillah. Ya, fa innaha alasannya fa innaha karena sesungguhnya bismillah tersebut tatadammanu ya, itu tatadammanu nisbatal jamil. Itu sudah mencakup ya, lafaz bismillah tersebut sudah mencakup apa? Nisbatul jamil. Itu apa? Ya, ilahi kepada Allah Ta'ala alal wajhil makhsusi. Nah, waftataha. Nah, beliau membuka permulaannya ini ya, dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu min ablagi thanai wa hamdil fudola. Itu lebih apa? Lebih agungnya pujian dan pujian itu lebih utama. Nah, walihada iktafa. Cukup ya, cukup dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mencakup apa? Pujian kepada Allah dan pujian kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya apa? Uniknya apa? Penulis. Ya, padahal di sini pembahasan apa? Bismillahirrahmanirrahim ya, dalam kitab Waraqat ya, yang membahas tentang usul fiqh. Tapi ya, sama
yang nyarain atau yang hasyiain kitab Waraqat ini dijelasin lagi. Nah, pengarangnya ini juga sama atau apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih. Imam Bukhari juga telah melakukan penulisan seperti itu. Dia cukup Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Wa taraka sholata ihtisaran. Ya. Meninggalkan sholawat. Ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Dari tulis di sini. Nah, di sini enggak boleh prasangka buruk. Nah, di sini kata syaratnya wayah kamilu annahu utiya bihalabdon. Kemungkinan pengarang musonifnya ini atau pengarangnya kitab ini ketika beliau mengarang kitab ya labdon, beliau itu udah mengucapkan udah ngomong dan artian ketika nulis Bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu di ucapannya saja, itu ucapannya aja, ucapannya aja atau lapasnya. Nah, walhasil, konklusinya, hasilnya, yajma'u al-basmalata walhamdalata wa tasyahada itu dzikrullahi ta'ala wa qad hasala bil basmalah. Nah, hasilnya ketika seseorang yang ingin mengumpulkan bismillah, alhamdulillah, tasyahud, itu semuanya sudah menyebutkan Allah Ta'ala. Wa qad hasala bil basmalah. Hasilnya menyebut nama bismillah, menyebut nama alhamdulillah, menyebut tasyahud, itu sudah mencakup. Atau misalkan ngomong doang Bismillahirrahmanirrahim, ngucap Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah mencakup alhamdulillah, tasyahud, dan sholawat. Nah, namanya keutamaan dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tiba-tiba musonifnya langsung bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an. Ya, tiba-tiba di sini langsung juga tampak adanya pujian. Namanya di sini keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kullu mri'in bibalin. Ya. La yubda Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap seseorang atau setiap manusia yang tidak ketika melakukan sesuatu, ketika melakukan kegiatan apapun tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu fahuwa abtar atau fahuwa abtar. Ya, dalam artian maka itu adalah terputus. Nah, aktor sama abtar maknanya apa? Qalilul barokah, qalilul barokah atau taklilul barokah, sedikitnya keberkahan. Setiap melakukan sesuatu, memakai baju enggak baca bismillah, itu namanya qalilul barokah. Itu namanya sedikitnya keberkahan. Makanya dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, di sini ini punya rahasia-rahasia. Nah, misalkan baknya Bahaullah, sinnya sinnya, misalkan sinnya di sini nanti mimnya maghfiratullahi limudnibin, ampunan dari ampunannya Allah untuk orang-orang yang berbuat dosa. Entar mimnya itu punya makna, entar baknya itu ada maknanya, pasti ada maknanya. Nah, kalau dilihat kitab siapa? Muhammad Syatoh, kitabnya itu namanya Kifayatul Atqiyah. Dari lafaz bismillah ini itu ada sebuah cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya ini itu dikarang oleh atau di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Namanya pengarangnya Muhammad Syatoh.
beliau mengarang kitab ini. Wa ruwiya anna anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailatan usriya bi ila samai. Nah, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, suatu malam ketika aku diisrokan, ketika kejadian Isra Mi'raj, ya, di langit, ya, urido ala jami'il janani, ya, atau ya, urido ini apa? Ditampakkan ala jami'il janani, ya, ditampakkan oleh Gusti Allah semua yang ada di langit, semua apa? Ditampakkan surga-surganya Allah. Nah, tuh satu. Fara'aitu fiha arba'ata anhari. Nah, ketiga itu fara'aitu. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, beliau melihat apa? Surga arba'ata anhari. Dari setiap surga itu, nah, surga ada berapa? Ada 8. Makanya dari lapas alhamdulillah itu ada berapa huruf? Ada berapa? 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, 5. Ya, lam, ha. Berarti 8 huruf. Nah, makanya alhamdulillah. Ada yang mengatakan 7 apa? Ada yang mengatakan 7, ya, surga itu ada 7. Ada yang mengatakan 8. Kalau misalkan yang dikatakan, ini ditafsirkan dari lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah ada 8 huruf. Kata pengarang kitab tafsir Al-Fatihah, ya, Ahmad Yasin, ya, Al-Asuni, dia mengatakan itu ada 8 huruf, atau dikutip dari kitab Ibnu Katsir. Nah, menurut Ibnu Katsir ada berapa faedah tentang alhamdulillah. Ada 8. Itu termasuk ada 8 surga. Di sini beliau mengatakan, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, yastahiqu ayyadkhula al-jannah, berhak dia masuk surga. Itu faedahnya dari lafaz alhamdulillah. Nah, ini pada bismillah. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau melihat surga arba'ata anharin, ada 4 sungai. Ya, ada 4 sungai. Satu, nahron min ma'in, satu sungai dari air. Ya, air biasa. Yang kedua, nahron min labanin, dan ada satu lagi sungai dari susu. Laban itu susu. Ya, ngalir. Ya, beliau melihat surga, habis itu apa? Airnya ngalir, satu dari air, satunya itu dari susu. Yang ketiga, wa nahram min khamrin, sungai dari khamr. Ya, khamr yang di dunia itu diharapkan, ketika di surga itu dihalalkan. Ya, iya. Makanya di sini wa nahram min khamrin, sungai yang berasal dari khamr. Khamr mana? Yaitu yang ada di dunia. Ya, ketika di dunia sudah diharapkan, nanti ketika di surga itu dihalalkan. Wa nahron min asalin. Nah, yang keempat itu sungai dari madu. Ya, fakultu ya Jibrilu min aina taji'u hadhil anhar. Kanjeng Nabi ngomong sama Jibril, wahai Jibril, min aina, dari mana, taji'u, datang, apa hadhil anharu. Nah, ini 4 sungai tersebut ngalirnya dari mana, datangnya dari mana. Nah, wa ila aina tadhhab, airnya mau kemana? Kan kalau air ngalir, sumbernya dari mana, jatuh air tersebut kemana? Ya, kan begitu. Nah, Kanjeng Nabi nanya sama Jibril. Ngomong Jibril, tadhhab ila haudil kautar. Ya, tadhhab ila haudil kautar. Nah, dia ini perginya, ya, anhar tersebut, sungai tersebut yang 4 tadi, yang terbuat dari air, sungai yang dari susu, sungai yang dari khamr, sungai yang dari madu. Ya. Tadhabu ila haudil kautar. Ya, perginya, ya, itu menuju telaga Kautar. Ya. Oh, nanti
apa? Itu perginya atau ngalirnya itu tujuannya ke telaga Kautsar. Nah, kalau kata Jibril, wal adri min aina taji'u, saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu min aina taji'u, ini sumbernya dari mana. Nah, Jibril nggak tahu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya, ya, wala adri min aina taji'u, wala adri, dan saya tidak tahu min aina, dari mana taji'u, datang apa, hadhil anhar, ya, 4 sungai tersebut datangnya dari mana, saya nggak tahu ya Nabi. Nah, fad'ullaha ta'ala liyu'allimaka au yuriyaka fada'a rabbahu. Nah, ketika itu Kanjeng Nabi diperintahkan untuk berdoa kepada pangeran atau kepada Gusti Allah. Kata Jibril, fad'u, berdoalah kamu, Allah Ta'ala. Nah, biar apa? Liyu'allimaka, supaya Gusti Allah itu mengajarkan kepada engkau ya Nabi, au yuriyaka, atau memperlihatkan atau menunjukkan, ya, Gusti Allah itu menunjukkan kepada engkau fada'a rabbahu. Nah, ketika itu Nabi berdoa kepada Gusti Allah. Ya, pengen tahu, yang namanya pengen tahu sumbernya dari mana, kan kita penasaran. Ya, faja'a malakun. Nah, tiba-tiba malaikat datang. Ya, faja'a malakun. Tiba-tiba malaikatnya datang. Satu malaikat datang. Fasallama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat satu itu yang tersebut yang datang kepada Nabi memberi salam. Ya, memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, ketika itu malaikat datang memberi salam. Ya. Tumakola, berkata siapa malaikat yang tadi mengucapkan salam kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, gomit. Ya, katanya apa? Gomit, mermin mata kamu. Ya, pejamkan matamu, ainaika, akan kedua mata kamu. Qala Kanjeng Nabi, fagomatu. Ya, ketika itu Kanjeng Nabi berkata, siap, saya akan memejamkan kedua mata saya. Tsumma qala iftah. Langsung diperintahin lagi sama malaikat tadi, iftah, buka mata kamu wahai Kanjeng Nabi. Fafatahtu. Ya, habis itu apa? Kata Kanjeng Nabi, fafatahtu. Aku akan buka, ya, aku buka mataku. Fa'idan ana idda syajaratin. Tiba-tiba kaget ketika udah dipejemin, tiba-tiba pindah. Ya, fa'idan, tiba-tiba. Nah, ini tidak hujai. Iya, yang maknanya itu tiba-tiba. Nanti di sini ada id atahu, namanya idan hujaiyah. Maknanya itu apa? Idan, tiba-tiba. Nah, itu maknanya tiba-tiba. Artinya bahasa Indonesia itu tiba-tiba. Faidan, tiba-tiba. Karena indah syajaratin. Nah, indah syajaratin. Tiba-tiba saya di bawah pohon ini ya. Tiba-tiba ada di pohon. Wara'aitu kubbatan. Nah, ketika ada di samping pohon, wara'aitu kubbatan, aku melihat sebuah kubah. Ya, kubah. Aku melihat sebuah kubah min durratin, yang terbuat dari intan. Baidoah, warnanya itu putih. Walaha, kubah tersebut ya memiliki apa? Babun, 4 memiliki pintu. Nah, ketika Kanjeng Nabi melihat kubah terbuat dari intan yang warnanya putih, kubah tersebut memiliki pintu. Pintunya dari apa? Min dahabin ahmar. Ya, kuning ke merah-merahan. Itu nggak tahu gimana gambarannya itu. Ya, kuning emas warna tapi kemerah-merahan. Wakuflin. Ya, wakuflin. Ya, dan juga punya ada kubah, punya pintu, terus punya gembok, ada gemboknya. Nah, kan berarti dikunci ya. Kubah tersebut berarti
kunci. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi. Andai kata, ya silau. Andai kata sesungguhnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya siapa? Jin dan manusia, hudiu ala tilkal kubah, semua bernakri. Ya, kita melihat kubah terbuat dari tinta warna putih, dia itu punya pintu, pintunya itu terbuat dari emas kemerah-merahan dan juga ada gemboknya. Ya, berebut ya? Pasti berebut, pasti pada berebut. Ya, pada marani. Saya terbuat ini, rumah yang gua ini nih. Ya, rumah yang berpahat, rumah yang bercongkel. Ya. Andai kata semua makhluk yang ada di muka bumi ini, jin dan manusia, hudimu ala tilkal kubah, mereka semua bakalan meletakkan badannya di atas kubah tersebut. Andai kata, ya, untuk agak ada, adanya kubah emas di Depok, ya, itu juga jarang datang. Lakanu maka apa? Kata jawabnya di sini, lakanu maka pasti mereka itu, ya, jin sama manusia itu mitlato irin jalisin, seperti burung yang lagi pada nongkrong, seperti burung yang pada nemplok. Ya, iya, seperti burung yang lagi pada duduk ala jabali di atas gunung. Andai kata, untung agak ada yang kubah kayak gini, adanya kubah emas. Kultu, ya, karena digembok, ya, karena dia punya pintu terus punya gembok. Kanjeng Nabi kan gak megang kuncinya, ya, Kanjeng Nabi gak punya kuncinya. Paroa itu, mana nih? Kultu kaifa adkhul. Kanjeng Nabi berkata sama malaikat tersebut, gimana saya mau masuk nih malaikat? Saya gak punya kuncinya. Wa ala babiha kuflun. Ya, di pintu tersebut ada gemboknya. Lamit takalahu indi. Saya gak punya kunci sama sekali. Kunci Inggris kagak, kunci ini raga, kunci. Nah, itu gak punya kunci sama sekali. Kanjeng Nabi gak punya kuncinya. Ya, qala, kata malaikat berkata kepada Kanjeng Nabi. Nah, apa? Miftahuhu. Nah, kuncinya apa nih? Dikasih tahu. Ya, malaikat tadi tuh yang tadi nyuruh menjepit matanya, terus buka, tiba-tiba di samping pohon, tiba-tiba melihat kubah dari intan terbuat apa? Intan, warnanya putih, punya pintu. Nah, pintunya itu terbuat dari emas kemerah-merahan, terusnya ada gembok. Ya, Kanjeng Nabi nggak ada kunci. Kata malaikat, miftahuhu. Ya, qala malakun. Berkata siapa malaikat, minta hukum bermula kuncinya apa? Kuncinya surga apa? Kuncinya pintu tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka tuh ya. Ya, dengan mengucapkan, ya, Kanjeng Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terbuka semua surga yang terlihat 4 sungai tersebut. Ya, apa? Sungai yang dari air, sungai yang dari susu, sungai yang terbuat dari khamr, dan sungai terbuat dari madu. Falamma dana itu, tatkalanya aku mendekat, penasaran Kanjeng Nabi, deketin minal kufli, ya, mendekati gembok tersebut. Wa qultu bismillahirrahmanirrahim, fataha al-kuflu, terbukalah gembok tersebut. Wa dakhaltu bil kubbati. Ya, wadakhaltu, dan aku masuk fil kubati, dalam kubah tersebut. Apa? Fara'aitu, aku melihat hadhil anharo. Oh, sungai-sungai yang tadi gue lihat. Ya, tajri min arbati arkanil kubah. Ya, apa? Mengalir. Ya, sungai tersebut mengalir dari 4 ujung kubah. Ya, kubah itu ada ujungnya. 4 ujung kubah. Wa ra'aitu maktuban, aku melihat maktuban ditulis. Ya, setiap pucuknya atau setiap ujung kubah tersebut tertulis ala arba'ati arkanil kubah. Terdapat 4
pucuk ubah. Nah itu terdapat ada 4 pucuk ubah. Tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waraka itu dan aku melihat nahrul ma'i. Nah tadi sungai yang pertama yaitu nahrul ma'i. Sungai yang pertama atau sungai air tersebut ya rujuk. Ya, sungai tersebut sumbernya dari mana? Min mimim, dari huruf mim. Dari huruf mim mana? Bismi. Nah itu dari huruf mim yang tersebut keluar nahrul min ma'i. Ya, itu dari huruf mimnya keluar. Wara'aitu nahrul labani, aku melihat sungai yang dari susu tersebut dari mana? Yakhruju min ha'illah, keluarnya itu dari huruf ha. Ha yang mana? Allahu bismillahi. Nah, berarti sungai yang susu tersebut yang terbuat dari susu tersebut keluarnya dari huruf apa? Huruf ha. Jadi bismillahi. Nah, itu keluar sungai terbuat dari susu. Tuh. Wa nahrul khamri, aku juga melihat sungai yang dari apa? Khamr. Ya, sungai tersebut alirannya khamr semua. Nah, lu kalau di surga puas, mau gila di mana juga, mau sejam 2 jam, mau seminggu sebulan, ya, kalau dihalalkan. Ya rujuk minna min mimin ar-rahmani. Ya, sungai yang apa? Khamr tersebut keluar dari huruf mim, lapas dari ar-rahmani, ar-rahma. Kan huruf mim itu ya huruf mim. Nah itu keluar apa? Sungai yang alirannya itu khamr. Itu khamr semua. Nah, coba kalau di Kali Ciliwung susu bisa ya. Nah, aku enggak. Wa nahrul asali, aku juga melihat sungai yang terbuat dari madu. Nah, keluar dari mana? Ya rujuk min mimin ar-rahimi, keluarnya itu dari huruf mim lapas ar-rahimi. Ya, berarti keluar dari mana aja tuh? Mim yang pertama dari bismi, satu sungai ma'un mutlak atau nahrun ma'in. Yang kedua nahrul labanin dari millahi, dari huruf haknya Allah. Yang ketiga dari mana? Dari huruf mim lapas ar-rahman. Ya, itu sungai nahrul khamrin. Ya, dari ar-rahmani. Nah, mani. Nah, itu mimnya tuh. Mimnya keluar sungai dari khamr. Nah, yang keempat keluar dari ar-rahimi. Ya, keluar dari mim lapas huruf apa? Huruf mim lapas dari ar-rahimi. Nah, itu namanya fadilah atau keistimewaan dari lapas bismillahirrahmanirrahim. Dan fa'alitu, aku ngerti siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana aslah hadhil anhari, sesungguhnya asal dari sungai-sungai tersebut, ya, yang 4 tadi itu keluarnya semua itu dari bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah azza wa jalla. Nah, itu Allah ngomong atau berfirman kepada apa? Kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, bermula seseorang itu dakaro mengingat siapa, man, diangkat aku, barang siapa yang mengingat aku, ya, barang siapa yang mengingat aku ini siapa? Allah Ta'ala. Bihadil asma'i, dengan asma-asmaku atau dengan nama-namaku atau asmaul husna, min ummatika, dari umat kamu, biqalbin kholisin, dengan hati yang bersih. Ya, catatan, dengan hati yang bersih, nggak ada dengki, nggak ada dendam, apalagi nggak ada perasaan-perasaan yang jelek-jelek lah. Makanya nanti di sini apa? Malaikat Jibril, Mikail, sama satu malaikat Israfil itu bedah dadanya kanjeng Nabi. Ya, dimasukin air zam-zam. Memang gak masuk akal.
tapi di situ ada pelajaran. Nah, terus apa? Biqalbin khalisin, dengan hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas itu min riyain, enggak ada ria, ya enggak ada ria sama sekali. Wa qala, dan berkata siapa man, ya, orang yang mengingat Allah, ya, mengingat Allah terus ngomong bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hadhil anhar. Ya, kata Allah Pak, saqaitu, maka aku akan memberi minum hu, akan orang tersebut, orang yang mengingat aku, min hadhil anhar, dari 4 surga atau dari 4 sungai tersebut. Sungai apa? Min ma'in, ya, dari air biasa, wa nahron min labanin, sungai yang dari susu, sungai yang dari khamr, sama sungai yang dari madu. Wah, minum itu aku enak. Ya, makanya kalau pengen pakai baju, ya pakai baju apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai celana, Bismillahirrahmanirrahim. Mau main burung, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi gantangin burung, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ngepanin burung, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak banget ini. Makanya sih, wafil hadis, ada satu hadis, satu riwayat, la yuraddu du'a'u awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata di sini ada satu hadis, la yuraddu, bakal ditolak. Ya, la yuraddu, bakal ditolak apa doa bakalan jadi apa? Enggak dikabulkan atau ditolak. Awaluhu, bermula awal doanya itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita doa nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, menurut satu hadis itu bakalan ditolak. Wal kalamu, bermula omongan ala basmalati, terhadap bismillahirrahmanirrahim, itu min asrori, banyak rahasianya. Walataibi, dan faedahnya juga banyak. La yadkhulu tahta hasrin, apa? La yadkhulu, enggak apa? Tidak masuk apa kalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tahta hasrin itu dalam artian enggak bakalan bisa dihitung faedahnya, enggak bakalan bisa dihitung rahasia dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau dalam kitab Tafsir Al-Fatihah, ya, karyanya Ahmad Ashmuni, beliau mengatakan min khawaisil basmalah wal hamdalah, salah satu dari khasiat, ya, khasiat dari bismillah dan alhamdulillah. Nah, khasiat bismillah apa? Kama qala ba'duhum, seperti perkataannya para ulama, ya, ulama ahli makrifat, ya, man katabaha fi waqtin min awwali yaumin minal muharram, ya, mi'ata wa talata asyrota marrota wa hamalaha lam yanalhu makruhun muddata umrihi. Ya, qala ba'duhum, berkata siapa sebagian ahli marifat, kata sebagian ahli marifat dalam apa khasiat bismillah ini, maka tabaha, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, ya, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, ingat ya, min awwali yaumin minal muharram, di hari pertama bulan Muharram. Ya, dengerin, di hari bulan pertama di bulan Muharram. Ya, pengen masuk, biasanya Muharram itu apa? Biasanya maghrib, pengen masuk bulan Muharram. Ya, berapa nulisnya? Mi'ata wa talata asyrota, berapa? 113. Berarti nulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Nah, faedahnya apa? Wa hamalaha, dan membawa, ya, membawa apa? Kertas tersebut yang udah ditulis atau nyimpen di dompet, ya. Faedahnya apa? Lam yanalhu makruhun, semua perkara yang dibenci apa? Muddata umrihi, ya. Wa hamalaha lam yanalhu, maka dia tidak bakalan memperoleh
apa makruhun, perkara-perkara yang dibenci atau bala atau cobaan muddata umrihi, selama dia masih hidup atau sepanjang umurnya. Ini faedahnya nih. Biasanya kalau santri salaf nulis nih. Ya, nulisnya apa? Awwalu yaumin, di awal hari minal Muharram. Ya, di awal hari bulan Muharram. Berapa? 113 kali. Nulis pakai kertas. Kalau mau disimpan di dompet silakan. Ya, kalau mau menyimpannya di mana silakan. Ya, lam yanalhu makruhun, semua cobaan, semua perkara-perkara yang dibenci itu tidak akan diperoleh muddata umrihi, selama sepanjang umurnya. Boleh nggak? Boleh. Syirik nggak? Ada. Kata waqala al-Khattabi, kata Imam Khattabi apa? Kalau misalkan mantra-mantranya ini apa? Dari Quran, dari asmaullah atau asmaul husna wahatun fahiyya mubahatun, itu diperbolehkan. Nah itu kan ada di kitab Kabair. Ya, nah, ini namanya apa? Khawais atau khawaisu basmalah, khasiat dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru bahas lapas Bismillah, belum bahas lapas Alhamdulillah. Baik nama, nah lanjut kan baru Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit lagi, 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nama suatu waktu. Ya, pada suatu hari atau pada suatu waktu, an-Nabi bermula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu fil hijri di apa? Di kamar. Nah, hijri ini dibaca hijri ya, al-hijru. Kalau misalkan dibaca hajar itu batu, nanti itu larinya di bab istijah. Emang mau istijah? Ya. Kalau misalkan dibaca fil hajari itu batu, masa Nabi batu? Paham? Ya, Nabi dari batu. Makanya dibaca fil hijri. Makanya di sini wa qawluhu fil hijri bi kasril ha'i, haknya itu dikasroh, hi bacanya, wa sukunil jimi, nah jimnya itu disukun, berarti al-hijru. Nah maknanya apa? Nah, paling enak nih siapa nih? Perkataannya kama qala Ibnu Hajar, nah, kata Ibnu Hajar, annal muradu bihi al-hijru, nah, maksud dari lafaz al-hijru ini alladhi yanamu fihi, berarti suatu kamar yang Nabi tersebut tidur. Ya, makanya di sini bainama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil hijri indal baiti, di samping Ka'bah. Suatu waktu Nabi itu lagi tiduran, ya indal baiti, ya di kamar, ya di samping Ka'bah, mutaji'an, dalam keadaan tidur miring. Ya, tidur miring itu gimana? Nah, di sini mutaji'an ini hal min domirin Nabi, yang kedudukannya menjadi hal, ya domiran jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalinya wati'an jambihi al-aimani, ya, lambungnya itu yang kanan itu ditidurkan, berarti dia tidur miring, namanya mutaji'an. Ya, nah, suatu waktu atau pada suatu hari, ya Nabi lagi di kamar, terusnya apa? Lagi tiduran, lagi rebahan, baina rajulaini, ada dua orang atau di antara dua orang laki-laki. Siapa dua orang laki-laki ini? Kalau baca syaratnya, Ego, Natasi Rizki, Natasi Fadul, kan bingung. Nah, makanya kalau pengen bayar itu harus lihat syaratnya atau hasiannya. Ya. Nah, di sini qauluhu rajulani. Nah, dua orang laki-laki ini siapa? Amuhu, pamannya Kanjeng Nabi. Siapa? Hamzah. Satu, si Hamzah. Wa ibni amihi, dan anak pamannya Kanjeng Nabi. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Hamzah sama Ja'far bin Abi Thalib lagi tiduran di kamarnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di sini ada apa? Apa boleh seorang laki-laki itu tidur bareng? Boleh. Nah, dalilnya apa? Makanya di sini dalilnya kena. Ya, mana nih? Wa fihi jawazu naumi jama'atin fi mahalin wahidin. Boleh tidur secara berjamaah atau tidur bareng-bareng dalam satu tempat atau dalam satu kamar dengan syarat la talasuqu bi awratin. Auratnya tersebut tidak saling bertemu. Ya, jangan main ceplak-ceplakan. Misalkan si Rizky sama si siapa? Si Botel. Ya, itu main ceplakan. Itu namanya aurat ketemu. Nah, boleh tidur bareng asal apa? Auratnya tidak saling bertemu. Laki-laki, ya bolehnya. Kalau laki cewek boleh. Kecuali sudah yang suami istri. Kalau misalkan cewek, yang penting enggak latala suko bi auratin. Catatan latala suko bi auratin. Aurat itu enggak ketemu atau enggak bertemu. Ya ini seperti yang dilakukan oleh Hamzah sama Ja'far bin Abi Thalib. Ya, dua sahabat sedang lagi rebah-rebahan bersama kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atahu ketika ada bainama. Ya, tadi kan awalnya bainama. Ya, bainama itu asalnya apa? Nah, ini kedudukannya jadi zorof. Ya, baina dorfu zamani lil madi wa asluha baina. Asalnya baina. Tiba-tiba usbi'at harakatun nuni. Ya, harokat nunnya tersebut tiba-tiba panjangin jadi baina. Nah, itu namanya iklal. Ya, tiba-tiba harokat nunnya tersebut dipanjang. Fakana minha baina. Nah, fal alifu zaidatun. Alifnya tersebut ya, baina. Nah, alifnya tersebut itu tambahan. Nah, kalau ada mimnya, wal mimu zaidatun. Mimnya itu tambahan. Asalnya itu baina. Ya, ketika itu usfiat harakatun nuni. Ya, tiba-tiba harokat nunnya itu dipanjangin atau dikasih alifnya itu zaidah, mimnya itu zaidah. Nah, tiba-tiba di sini baina rajulaini atahu. Nah, tiba-tiba namanya fujaiyah. Kalau dalam ilmu nahwu itu fujaiyah itu maknanya yang artinya itu tiba-tiba. Harfun mabniyin ala sukuni la mahallaha lahu minal i'rabi. Itu huruf mabninya itu sukun, jadi tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Wa katsiran mata tibada dzarfi. Biasanya jatuh setelah dorob atau jatuh setelah huruf baina wa baina. Contoh, baina ma kuntu alhu fil hadiqati nadani walidi. Ketika aku bermain Ketika aku bermain di taman, fil hadiqati itu taman. Ya, ketika bermain di taman, nadani walidi. Tiba-tiba nyak baba manggil. Nah, namanya itu ya. Artinya tiba-tiba. Ini dipakai buat ngomong bahasa Arab. Enak ini kalau buat bahasa Arab. Nah, atahu. Nah, ketika kanjeng Nabi lagi rebahan bersama Hamzah dan Ja'far, atahu. Tiba-tiba, wah kaget. Tiba-tiba datang siapa? Jibril wa Mikail. Dua malaikat, Jibril sama Mikail. Dua malaikat tersebut datang. Tiba-tiba dua malaikat tersebut datang. Nah, mana? Tiba-tiba dua malaikat tersebut datang. Ya, sahabat Jibril sama Mikail wa ma'ahuma. Bersama keduanya ada lagi yang sama Jibril sama Mikail, satu ngintilin siapa? Malakun akhor, malaikat yang lain. Siapa? Nah, di sini siapa nih? Nah, biasanya ada kalau misalnya. Nah, qaluhu wa ma'ahuma malakun bi fathil lami kila. Nah, dengan fathah lamnya malakun ya dikatakan kila huwa
Israfilu, malaikat Israfil. Berarti ada 3 malaikat yang mendatangi Kanjeng Nabi, Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Ja'far. Fahtamaluhu hatta ja'u bi Zamzam. Ya, fahtamaluhu, maka membawa siapa para malaikat? Siapa? Jibril, Mikail sama malaikat Israfil buangkan Kanjeng Nabi hatta jauh sehingga datang siapa para malaikat ya, dengan membawa Kanjeng Nabi ya. Nah, malaikat itu datang ya. Habis itu apa? Dengan membawa Kanjeng Nabi Zamzama, membawa air Zamzam. Pastalquhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibrilu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyafirin hamdan حمدا ويكافئ مزيدا يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامك في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الصبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أنزل رحمة والمغفرة عليهم وعلينا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اجعل من ذرياتنا من تلاميذنا من أهلنا من أزواجنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل السنة والجماعة ولا تجعلهم من أهل الجهل والغير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.